Shalom. Tuhan baik, amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 126. Ayat 1 sampai 6. Supaya kita belajar menjadi Kristen persis seperti yang Yesus pikirkan. Supaya kita belajar kesukaan Tuhan jadi kesukaan kita. Di situ ada hubungan yang bagus antara kita dengan Tuhan. Tapi sayang banyak orang Kristen bukan seperti yang Tuhan maksud, seperti yang kita maksud. Banyak orang Kristen kesukaannya bukan seperti yang Tuhan maksud, melainkan seperti dunia maksud. Untuk itu mari kita baca ayat demi ayat bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dengan teliti kita baca ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Di bawah judul perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bukan pengharapan di balik penderitaan, tetapi pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lanjut. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan ayat 5. Perhatikan ayat 5. Saya tanya saudara. Tolong jawab. Orang yang bagaimana akan pulang dengan sorak-sorai? Ayat 5. Tampilkan operator karena gak semua jemaat bawa Alkitab. Ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat 5. Lihat. Orang yang bagaimana akan menuai dengan bersorak-sorai? Ada berapa kata kerja Bapak Ibu? 2. Pertama, menabur. Kedua, mencucurkan air mata. Jangan Anda mengejar sorak-sorai dengan cara lain. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau akan, dari aspek keterangan waktu. Kalau akan, sudah terjadi atau belum? Belum. Lihat ayat 6. Ayat 6 operator. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan baik-baik jemaat sekalian. Orang yang bagaimana bukan akan. Melainkan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang bagaimana? Yes, catat. Saya gembala jemaat di Jakarta. Saya bilang sama jemaat saya, setiap kali ke gereja bawa Alkitab dan bawa buku catatan. Karena untuk mendengarkan firman Tuhan, kalau tidak memiliki mental seorang murid, sulit sekali kita jadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya senang kalau Anda bawa Alkitab. Bukan Alkitab, not tab. Alkitab. Dan bawa buku catatan. Orang yang bagaimana pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 3 kata kerja. Beda sedikit dengan ayat 5. Yaitu berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Perbedaannya ada kata kerja berjalan maju. Perbedaan berikutnya, kalau ayat 5 menabur dulu baru menangis. Kalau ayat 6 menangis dulu
baru menabur. Dan janji Tuhan bukan akan, pasti. Ulangi apa? Lebih keras apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sayangnya Bapak Ibu, gak otomatis orang ke gereja akan dapat hal ini. Enggak otomatis orang bisa khotbah, orang bisa penyembahan, orang bisa bernubuat, orang bisa melakukan banyak mujizat, menikmati ini. Enggak otomatis. Tangkap, enggak otomatis. Pertama, karena banyak orang Kristen, cara sudut pandangnya, konsep nilainya masih serupa dengan dunia ini. Akhirnya ke gereja sombong jalan terus, pemarah jalan terus, bohong jalan terus, pemalas jalan terus, berjinah jalan terus, buka situs porno jalan terus, yang lesbian tetap lesbian, yang homoseks tetap homoseks, menyakiti hati Tuhan. Halo, sorak-sorai kita seringkali sama dengan dunia ini. Bapak Ibu tolong jawab. Bapak Ibu tolong jawab. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Jawab. Yang keras. Orang Kristen suka enggak kesembuhan? Suka. Halo. Agama lain suka enggak kesembuhan? Suka. Apa bedanya? Halo. Penjahat suka enggak kesembuhan? Suka juga. Saya peringatkan Anda jemaat sekalian. Ciri utama orang Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama orang Kristen bukan kesembuhan. Makanya Tuhan langsung mengajarkan murid-muridnya. Ada 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Siapa yang tahu? Berapa yang sembuh? Yang tahu? Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? 1. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya pada kesembuhan. Catat baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Kalau Tuhan Yesus meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan, konsisten dong. 10 sembuh, 10-10-nya Tuhan sukacita dong. Tetapi kenyataan tidak, dan tidak. Kenapa 1? Karena Alkitab mencatat, jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Yes. Tuhan meletakkan sukacitanya pada pertobatan Bapak Ibu. Mujizat di mata Tuhan bukan kau sembuh. Mujizat di mata Tuhan bukan celip matamu yang buta. Mujizat di mata Tuhan bukan kankermu sembuh. Mujizat di mata Tuhan kalau kau sakit sembuh atau tidak sembuh. Kalau kau sakit kanker sembuh atau enggak sembuh. Kalau kau lumpuh enggak sembuh atau sembuh. Tetapi kau bertobat. Itu membuat Tuhan sukacita. Tapi sayang banyak orang Kristen enggak bertobat. Saya gembala jemaat satu jemaat di Jakarta. Ada singer saya. Worship leader, singer saya. Menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Orang jemaat suka sekali, kagum dia cara menyembah. Bagus sekali. Tuhan, bentuklah. Bagus sekali, gemetar-gemetar menyembah. Tetapi saya mendapatkan dia naik motor lawan arah.
Orang lain gemetar sama dia. Lu ketawa nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda juga yang saya maksudkan. Halo Bapak Ibu, siapa yang naik motor di gereja ini? Mulai detik ini jangan lawan arah. Karena Roh Kudus tertib. Kau gak tertib, roh siapa yang memimpin kau? Jauh lebih serius. Gak taat daripada sakit kanker gak sembuh. Jauh lebih serius, gak taat daripada sakit kanker gak sembuh. Karena taat itu hasil pertobatan. Akhirnya sorak-sorai kekristenan dimensinya duniawi. Sekedar sakit sembuh, miskin kaya, gak punya rumah dapat rumah, gak punya anak dapat anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh. Tapi gak berubah kelakuannya. Malanglah nasibmu. Malanglah nasibmu, malanglah nasibmu, malanglah nasibku. Kalau kita suka menyembah, suka khotbah pelayanan, tapi kelakuan gak berubah. Jangan pura-pura gak nyambung dengan khotbah ini. Bersyukurlah Tuhan sayang sama Anda. Sehingga kebenaran yang murni disampaikan kepada Anda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Bapak Ibu saya tanya, orang Kristen boleh gak doa kesembuhan? Boleh. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Tapi sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Kesembuhan boleh hanya sampai limit tertentu. Limit berikutnya, maafkan saya. Limit berikutnya, limit tertentu. Kesembuhan itu kebodohan. Catat baik-baik. Khotbah ini keras, tetapi inilah kebenaran. Sampai limit tertentu, kesembuhan itu boleh. Tapi limit berikutnya, bisa kebodohan itu. Tuh ngelawan muka kalian. Halo jawab Bapak Ibu anak-anak muda tolong jawab. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kalau sembuh mulu kapan matinya? Kalau Anda naik pesawat ke Singapura. Kemana? Singapura. Jawab. Anda mau pesawatnya delay atau on time? On time. Kalau delay kesal gak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Ngamuk loh. Halo, konsisten dong. Mana lebih bagus, Singapura atau surga? Surga, kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam. Bagus sekali surga itu. Kalau kau dipanggil ke surga, bilanglah Tuhan, kalau aku mau kau panggil hari ini Tuhan, tolonglah on time, jangan delay. Amin. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Makanya di gereja suka kesembuhan, gak suka kebenaran. Nanti Tuhan Yesus nyanyi, mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana ini hubungan kita? Suka sembuh tapi gak suka mengalah. Suka sembuh tapi gak suka kesabaran. Suka sembuh tapi gak suka kekudusan. Gak heran Tuhan berkata banyak yang terpanggil, lanjut. Sedikit yang terpilih. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu. Karena itu pasti digenapi Bapak Ibu. Makanya kesembuhan itu boleh. Tapi sampai limit tertentu. Makanya Alkitab berkata, umur kita berapa tahun kata Alkitab? 70. Lebih daripada itu 80. Apa upahnya? Penderitaan. Ketika saya memimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan kalangan dosen teologi, 4 sesi. Saya memimpin seminar tentang kesembuhan ilahi. 2 sesi pertama istirahat. Coffee time, selingan makan makanan ringan. Ketika makanan ringan, ada suami istri datang ke saya. Salam Pak Ridwan. Ya kenapa?
Tadi saya dengar khotbah Bapak, saya mau tanya. Anak saya umur 4 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. 4 tahun. Boleh. Boleh. Saya bilang langsung teriak saya. Boleh. Tetapi di belakang dia ada pendeta umur 42 tahun. Dia tanya, Pak Ridwan, umur saya 42 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Karena 42 tahun sudah setengah jalan. Nyambung gak sih? Setengah jalan. Maka jawab dengan boleh. Ada pendeta berikutnya datang. Pak Ridwan, umur saya 69 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Datang orang tua pendeta, rupanya diajak ikut seminar orang tua pendeta. Umurnya 89, oma-oma. Pak pendeta, umur saya 89. Ya kenapa ibu? Sakit-sakitan, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya bilang, Bu, siap-siap take off. Siap-siap take off. Itu kebenaran. Jahat banget ketika ada oma-oma umur 105 tahun, ulang tahun, kita nyanyi, panjang umurnya, itu lu nyiksa itu. Lu ketawa nyambung gak sih? Kalau sorak-sorai sakit sembuh, kalau sorak-sorai naik gaji, kalau sorak-sorai naik jabatan, itu bukan sorak-sorai yang dipikirkan Kristus. Akhirnya sorak-sorai kita berbobot sementara. Ketika masa penghakiman, kecewa ditolak oleh Tuhan. Halo, kalau ada orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Umurnya berapa? Lebih keras berapa? 3 bulan lagi. Jawab, bisa enggak Tuhan sembuhkan? Yang keras. Bisa, jangan ragu. Lebih sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ketika ada orang datang ke saya, Salam Pendeta Ridwan. Salam. Bapak ingat saya enggak? Waduh, lupa saya. 5 tahun yang lalu Bapak mendoakan saya di rumah sakit Darmais. Sakit kanker parah. Dan saya sudah sembuh. Kapan terjadinya? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Oke. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Wah, puji Tuhan. Saya bilang apa? Puji Tuhan Ibu. Kau udah sembuh dari kanker. Tapi jangan lupa Ibu. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ada enggak orang sakit kanker sembuh terus enggak mati-mati selama-lamanya? Ada enggak? Enggak. Tetap mati lagi enggak? Tetap mati lagi. Karena kesembuhan enggak ada unsur kekekalan. Pertobatan ada unsur kekekalan. Tepuk tangan yang keras. Yes, mari kita selaraskan nilai-nilai kita kepada Kristus. Maka sukacita Kristus setelah bertobat lahir baru. Yang kedua, pelaku-pelaku firman Tuhan. Ulangi apa? Pelaku-pelaku firman Tuhan. Lebih keras, ulangi apa? Pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu ciri utama Kristen. Kalau kau tidak pelaku firman Tuhan, kau tidak ngerti arti Kristen. Ciri utama Kristen bukan bisa khotbah. Ciri utama Kristen bukan bisa bernubuat. Ciri utama Kristen bukan bisa bahasa roh. Ciri utama Kristen bukan buat mujizat. Ciri utama Kristen pelaku firman Tuhan. Ini penting sekali. Maka sorak-sorai yang Tuhan kendaki adalah sorak-sorai yang Tuhan sukai. Operator, tolong tampilkan Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Sama-sama kita jemaat sekalian baca dengan keras. 1, 2, ya. Tetapi ia berkata.
Iya Bapak Ibu. Gak ada Alkitab berkata, yang berbahagia adalah mereka sakitnya sembuh. Sama sekali gak ada Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah dia makin kaya. Tidak ada sama sekali. Yang berbahagia adalah jabatannya makin naik. Sama sekali tidak ada. Baca Alkitab dengan benar. Setelah bertobat lahir baru, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan terus menerus dan memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Diwakili dua kata kerja. Merenungkannya siang dan malam dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tepuk tangan yang keras. Ini penting sekali. Lihat kembali kita Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 4. Dimulai dari ayat 4, 5 dan 6. Baru berikutnya ayat 1 dan 2 dan 3. Karena pemazmur sedang bernostalgia. Dulu dia mengalami penderitaan yang sangat sehingga dia memohon, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Tapi pada ayat 1 dia mengalami pemulihan. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Maka secara aspek keterangan waktu, ayat 4 kita gali. Mari kita perhatikan ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Anda akan menghayati ayat ini kalau sentris Anda salib Kristus. Kalau sentris Anda tidak salib Kristus, Anda nggak ngerti ayat ini. Yang paling menderita, lambang kematian, ketika kita hidup dalam dosa. Saya nggak ragu-ragu berkata, berbahagialah engkau bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Berbahagialah engkau sakitmu sembuh atau tidak sembuh. Berbahagialah engkau walaupun kau punya anak atau tidak punya anak, tetap kau jadi pelaku firman. Tetapi sebaliknya, saya nggak ragu-ragu berkata, merataplah engkau, kau bisa khotbah atau tidak bisa khotbah. Merataplah engkau, kau bisa sembuh atau enggak bisa sembuh. Merataplah engkau, kau punya anak atau enggak punya anak, tetapi kau tetap tidak pelaku firman. Ini penting sekali supaya Kristen kita benahi. Enggak usah lagi doa puasa supaya sakit sembuh. Tapi doa puasalah supaya sampai kita mati, sampai garis akhir kita taat menjadi pelaku firman. Tepuk tangan lebih keras lagi. Yes. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena dua itu mujizat yang indah di mata Tuhan. Maka berikutnya, apa itu dosa? Apa itu pelaku firman? Orang kalau taat melakukan firman Tuhan, itulah Kristen sejati. Orang kalau enggak taat melakukan firman, itulah dosa. Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini, boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jangan lupa, fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan Anda kalau Anda meneliti buah apa itu kurang kerjaan. Anda kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama itu kurang kerjaan. Apakah itu buah mangga, rambutan, durian, masa bodoh? Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Fokusnya apa? Artinya tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Artinya apa? Taati perintahku. Kalau kau nggak taat, kau berdosa. Upah dosa adalah maut. Kau mati. Makanya kenapa orang paling berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya.
Karena itu representatif rohani yang benar. Bisa khotbah bukan ukuran rohani. Bisa bernubuat bukan ukuran rohani. Bisa buat mujizat bukan ukuran rohani. Tetapi taat pelaku firman Tuhan itu ukuran rohani. Yuk kita buka operator. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Entah kau pendeta, engkau pengkhotbah, engkau banyak mujizat, engkau ketua sinode, entah siapapun kita. Setiap orang artinya tidak ada pengecualian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, ya. Melainkan pelaku firman. Jangan main-main. Jangan salah Anda menyikapi Kristen. Kristen itu bukan sekedar sakit sembuh, tapi berubah kelakuan pelaku firman. Karena apa? Karena banyak orang Kristen menyikapi kekristenan, menyikapi orang rohani, menyikapi orang diurapi dengan salah. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak, benar-benar banyak Bapak Ibu. Tidak relatif. Menyedihkan. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dia kira berbobot mengaku Yesus dalam nubuat. Halo, gereja memerlukan nubuat. Tapi bisa bernubuat bukan ukuran rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Halo, gereja memerlukan karunia-karunia mengusir setan. Tapi mengusir setan bukan representatif rohani. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Gereja memerlukan mujizat. Tetapi doa-doa kesembuhan, saya mendoakan orang lumpuh berjalan, itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani adalah kita pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya selalu saya bilang kepada para pendeta, dosen teologi, kepada jemaat, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah, karena gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda melihat rohani saya, jangan ketika penyembahan, karena orang pemarah, orang penipu, orang sombong kalau menyembah, mukanya rohani semua. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih, nggak bayar. Lihat sehari-hari. Karena Kristen itu tidak terbatas ruang dan waktu. Di gereja rohani, apalagi di rumah rohani. Yang setuju katakan amin. Yes. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau Anda bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, Anda pulang istrimu gemetar sama kamu, bukankah kau kesurupan? Ayolah. Ada pendeta pernah saya bina waktu saat remaja. Jadi pendeta terkenal banyak diundang. Asal khotbah gemetar-gemetar. Jemaatnya cukup banyak di Jakarta. Asal khotbah gemetar-gemetar. Suatu kali diundang saya mimpin retreat gereja dia. Dia jemput saya, dia bawa. Tiba-tiba ada mobil mepet mobilnya. Dia pepet balik tuh. Dipepet lagi, dia pepet balik. Sebenarnya jangan stop, jangan laku. Biar Pak Ridwan. Biar ada didikan sama dia. Aduh, kata-kata itu kayaknya rohani, padahal itu jelek sekali. Dia pepet lagi. Dipepet lagi sama orang. Dia pepet lagi. Lawannya naik trotoar. Gerubak. Puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus Jurumudiku. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, langsung saya bilang petir sambar nih orang biar gosong. Halo, betapa penipunya kita. Kalau khotbah bagus di jalan raya nggak bagus-bagus lo nyetir. Betapa Kristen pembohong kita. Kalau menyembah terharu-terharu. Tapi di rumah tangga kelakuan kita mengharukan. Dan pura-pura gak dengar khotbah ini. Karena Tuhan sayang sama Anda. Ini penting sekali.
Makanya Bapak Ibu, ketaatan itu ukuran rohani setelah bertobat lahir baru. Buka operator Yohanes 14 ayat 15. Orang menyembah, orang mujizat, orang bernubuat. Kalau nggak pelaku firman, tetap Tuhan tolak. Tapi ini ukuran rohani yang sejati. Saya sarankan hafal ayat ini. Supaya Anda sampai mati tidak gagal fokus. Sama-sama baca Bapak Ibu anak-anak muda. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Yes, tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan katakan hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Tidak ada kerohanian yang jauh lebih baik selain mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Caranya cuma satu. Apa itu? Menuruti segala perintahku. Yaitu taat. Catat baik-baik. Alkitab kita ini dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa? Diulangi, bagi berapa? 2. Apa itu? Jangan lupa sampai mati. Perintah dan janji. Ulangi. Lebih keras. Perintah dan janji. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Janji. Mana yang sukai jemaat? Kalau fokusmu janji Tuhan bukan perintah Tuhan, kau Kristen halusinasi. Why? Karena perintah itu kalimat pengakibat. Janji itu kalimat akibat. Semua kalimat akibat absolut bergantung kepada pengakibat. Kalau enggak ada perintahnya kau taati, jangan bicara janji. Karena janji itu akibat. Makanya saya sedih kalau orang Kristen fokusnya janji Tuhan. Fokusnya ketaatan. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menurut segala perintahku. Menuruti perintah Tuhan itu identik dengan kerohanian yang sejati. Ini penting sekali supaya kita imannya iman sejati. Siapa disebut bapak beriman? Abraham. Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu janji Tuhan. Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Bukan di janji. Melalui proses janji yang tidak mudah, digenapi janji, datang perintah Tuhan. Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal. Saya dramatisir sedikit ya, boleh ya? Kan saya khotbah. Siapa Tuhan? Ishak atau Ismail? Karena dia sempat buka istri cabang, buka cabang dia. Ishak atau Ismail? Yakni Ishak yang kau kasihi. Kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuner atau Pajero? Bukan. Beriman itu bukan menerima. Saya beriman sakitku sembuh, itu bukan iman, itu keinginan. Beriman itu bukan menerima, beriman itu berkorban. Apa Tuhan? Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Perintah. Itu menerima atau berkorban? Berkorban. Abraham manusia biasa atau robot? Manusia biasa. Ketika perintah itu datang, ada konflik enggak di batin Abraham? Sangat mengerikan konfliknya. Tetapi pada akhirnya, tolong jawab. Akhirnya Abraham taat enggak? Taat. Tingkat
kesulitan yang paling tinggi dialamatkan Tuhan kepada orang yang berdosa adalah kepada Abraham menyembelih anak tunggal yang dikasihi. Makanya karena itu tingkat kesulitan ketaatan yang paling tinggi, Abraham dapat gelar Bapak orang beriman. Anak saya 2. Kalau saya di Jakarta, Tuhan datangi saya malam-malam. Ridwan Huta Barat, Ridwan Huta Barat. Ya siapakah engkau? Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kenapa Allah? Anak lu kan 2. Iya Allah. Ambil salah satu. Bawa ke parkiran Pondok Indah Mall. Sembelih dia. Saya bilang gak mau. Aku Allahmu, sembelih. Gak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Dan Ridwan Huta Barat gak pernah jadi bapak beriman. Saya cucunya beriman. Ngerti maksud saya? Gak ada alasan lu gak taat. Gak ada alasan Anda gak taat. Karena perintah Tuhan terhadap kita jauh lebih rendah daripada Abraham. Tepuk tangan yang keras. Yes. Tetapi kenapa Alkitab berkata, kembali lagi operator, ayat 4. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Batang air kering di tanah Negeb ketika musim kering gak ada lambang kehidupan. Saking keringnya gak percaya kita pernah air lewat situ. Jangankan ikan, jangankan binatang. Sepotong pun gak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Kontras sekali ketika musim hujan. Kontras sekali ketika musim penghujan, air kotor sebentar mengalir. Berikutnya air bersih, bening dan bagus sekali. Gak lama kemudian di daerah daerah aliran sungai, tumbuh tunas-tunas muda, tumbuh bunga-bunga, tumbuh banyak kupu-kupu yang cakep-cakep, burung-burung. Kemudian ketika ada buah timbul di pinggir sungai di tanah Negeb, buahnya terkenal enaknya. Artinya, sungai yang sangat kering lambang kematian, kalau dipulihkan Tuhan, harus kontras lambang kehidupan. Artinya, kalau orang Kristen menghampiri Tuhan, sekedar sakit sembuh, iblis pun bisa menyembuhkan. Jangan lupa, iblis pun bisa menyembuhkan. Kalau orang Kristen menghampiri Allah sekedar dipulihkan signifikan ekonomi kita, iblis pun bisa memulihkan ekonomi kita bagus. Yang gak bisa dilakukan iblis, kita orang berdosa diampuni Tuhan, menjadi orang benar. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, menjadi manusia-manusia ilahi yang suka sekali kebenaran. Itu perbedaan signifikan Kristen dengan kepercayaan lain. Catat baik-baik. Malanglah nasib kita kalau kita mendekati Allah Maha Kuasa, Yesus luar biasa, sekedar sakit sembuh. Gak ada perbedaan signifikan manusia lama kita ketika kita menjadi manusia baru. Makanya orang Kristen sangat menyenangkan hati Tuhan kalau ada perubahan dalam hidupnya dengan signifikan. Ada keteladanan, memiliki keunggulan dalam kekudusan, memiliki keunggulan dalam kesabaran, memiliki keunggulan dalam kerendahan hati, memiliki keunggulan dalam keteladanan hidup. Bukankah itu kita menghormati Tuhan? Kalau kau percaya kepada Tuhan, tidak fokusnya perubahan kelakuan, kau gagal fokus. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hari demi hari gak semakin sabar, gak makin lemah lembut, gak makin kudus, kau gak mengerti arti karya Kristus di kayu salib. Sama sekali gak ngerti. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka kita harus berani berkata, hidup tidak taat itu lebih mengerikan daripada sakit kanker. Hidup berdosa itu lebih mengerikan daripada sakit apapun di bumi ini. Karena bukan upah kanker maut, upah dosa maut.
Serius tidak serius satu masalah, lihat dari akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Otomatis kita tahu kanker lebih serius daripada bisul. Karena akibat kanker bisa mati, bisul enggak. Kanker lebih serius daripada bisul. Karena yang turun tangan mengatasi kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul enggak usah dokter pun bisa sembuh sendiri. Lihat serius tidak serius dari satu masalah, dari akibatnya dan dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Pertanyaan Bapak Ibu, mana lebih serius, dosa atau kanker? Yang keras, lebih keras, dosa. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini, dosa. Karena bukan upah kanker maut, upah dosa maut Bapak Ibu. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, tetap mati masuk surga? Ada nggak? Banyak. Yang penting dia bertobat. Sebaliknya, ada nggak orang sakit kanker, didoakan sembuh, mati tetap masuk neraka? Banyak. Karena dia sembuh tapi nggak bertobat. 9 sakit kusta tadi, sembuh tapi nggak bertobat. Jadi orang Kristen yang mengerti makna ayat ini dihubungkan dengan salib Kristus, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nggak usah lagi doa puasa untuk kesembuhan. Doa puasalah supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Itu Kristen yang benar. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Ngelawan muka lo. Ini penting sekali. Tolong jawab. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab Bapak Ibu. Lebih keras. Kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal. Itu konsekuensi kita melihat sesuatu yang serius, sebaiknya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa, sebaiknya ketahuan sejak awal lah. Mengerikan kau Bapak Ibu, berbuat dosa nggak ketahuan, Anda sukacita. Ada orang berzina, nggak ketahuan istrinya, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu, terima kasih. Itu kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura nggak nyambung. Salah satu mujizat yang di atas kesembuhan. Dengar, jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Salah satu mujizat di atas kesembuhan, ketika kita mau berbuat dosa langsung ketahuan. Contoh, ada bapak-bapak niat selingkuh. Tahu selingkuh nggak? Berhubungan sama kuntilanak. Dia janjian sama si perempuan kuntilanak ini di depan Ciputra Road. Dia jemput. Dia bawa ke Batu Malang, ke hotel yang sepi untuk berzina. Sampai di Batu Malang, di hotel yang sepi, dia parkir mobilnya. Perhatikan, dia gandeng ini perempuan untuk berzina. Dia jalan ke lobi hotel. Di lobi hotel dia pesan kamar untuk berzina. Lagi pesan kamar, ketemu mertuanya. Mujizat gak? Mujizat gak? Yes. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen yang menghormati salib Kristus, salah satu doanya yang bagus apa? Tuhan, aku mengerti kejinya dosa, sampai kau turun jadi manusia, kau dihina, disiksa, disalibkan, mati karena dosa dan kejahatanku. Untuk itu kau kirimkan Roh Kudus, supaya aku jangan berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa, tolonglah Tuhan langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang bagi saya yang dablek ini, bahwa saya tidak pernah cocok dengan dosa. Itu salah satu doa yang bagus bagi orang yang mengerti betapa kejinya dosa. Kalau berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi kita gak pernah cocok dengan dosa. Artinya, kalau kau berbuat dosa gak ketahuan, kau nikmati, kembali ada proses pencocokan kau dengan dosa. Kesanggupan seseorang menutupi dosa dan kejahatannya, itu membuat iblis bersorak-sorai. Tuhan Yesus sedih sekali. Makanya saya ulangi,
Jangan berbuat dosa lagi Bapak Ibu anak muda. Jangan lagi berbuat. Tetapi kalau sampai Anda mau berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya ada kejadian yang melatih kita. Memang kita nggak pernah menikmati betapa enaknya itu dosa. Supaya kita nggak pernah terjadi proses pencocokan dengan dosa. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Makanya Bapak Ibu, ayat 5, cara memulihkan keadaan kita oleh Tuhan supaya terjadi proses perubahan signifikan. Menjadi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Pertama, setelah bertobat lahir baru, kita mulai menabur firman bagi diri kita. Menabur firman bagi diri kita. Untuk orang pemarah jadi sabar nggak bisa instan. Untuk membuat orang lumpuh berjalan, Tuhan nggak perlu jam-jaman. Cukup detik. Hayo angkat tilammu, jalan. Langsung jalan. Makanya sakit sembuh, mujizat Tuhan terendah. Saking rendahnya tetap bisa masuk neraka. Catat dong baik-baik. Jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Saking rendahnya Tuhan gak perlu harian jam-jaman untuk menyembuhkan orang sakit. Lazarus mati pun cukup sekian detik. Lazarus bangkit, keluar langsung. Berdasarkan aspek keterangan waktu, ini mujizat rendah. Membuat orang pemarah lemah lembut. Enggak bisa instan. Pak Pendeta, aku suka marah-marah. Tolong Pak Pendeta topang tangan supaya aku enggak marah lagi. Enggak bisa. Jadi gimana Pak Pendeta? Ikuti proses Tuhan. Caranya berdoa kepada Tuhan. Kalau istriku menjengkelkan, tolong aku enggak marah. Jangan lebih dahulu kau rubah istriku yang cerewet. Rubah aku, biarpun dia tetap cerewet, aku gak marah. Itu perlu bulanan tahunan. Katakan amin. Makanya mujizat seperti itu yang mulia Bapak Ibu. Makanya ketika saya orang Kristen, tahun 79 saya pembina pemuda gereja Sejakarta Bogor. Saya kuliah teater, kuliah musik, saya sempat dosen drama musikal. Tapi saya sadis dan kejam, maafkan saya. Saya pernah 2 kali masuk penjara karena menyiksa anak pejabat zaman Soeharto. Udah pendek, jelek, sadis lagi. Puji Tuhan, saya dapat mujizat sakit jantung parah. Jangan lupa, sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Orang sadis, orang kejam paling cocok sakit jantung. Kalau bisul nggak bertobat, apalagi pano nggak bertobat. 6 bulan 23 hari saya berbaring, jangankan duduk, miringkan badan aja gak bisa. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki karena banyak dosanya. Napas saya satu-satu supaya banyak minta maaf. Karena banyak dosanya. Siapa di sini suka banyak dosanya? Tolong kau sakit jantung supaya banyak minta maaf. Iya. Saya dijamah Tuhan. Tahun 80 saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Tahun 81 saya KKR di mana-mana. Depan ribuan masa KKR. Banyak Tuhan nyatakan lawatan dan bertobat. Banyak Tuhan kasih karunia, banyak sakit sembuh. 82 juga demikian, 83 juga demikian. Saya kira saya sudah rohani. Tidak. Jadi bukan bisa khotbah orang ukuran rohani. KKR di mana-mana bukan ukuran rohani. Pelaku firman Tuhan ukuran rohani. Karena tahun 84 ketahuan aslinya saya. Saya mau pelayanan, saya lihat jam udah mau terlambat. Saya agak ngebut. Di kejauhan saya lihat lampu hijau. Saya kejar supaya jangan keburu merah. Begitu dekat lampu kuning, nggak bisa saya rem. Akhirnya saya lewat. Tetapi terjadi mujizat yang hanya terjadi di Indonesia. Apa itu? Dari pohon keluar polisi. Itu mujizat gak pernah saya lihat di Jepang, di Eropa gak pernah. Hanya di Indonesia dari pohon lahir polisi. Itulah Indo. Ya,
Dia hadang saya. Waduh, saya rem. Itu terbuang-buang ban bodi mobilnya. Aduh. Emosi saya. Kurang ajar ini orang lebih. Berhenti saya, muka saya udah mau kesal. Dia ketok kaca. Udah jengkel saya. Saya turunkan kaca. Tahu Pak apa pelanggarannya? Enggak, saya bilang. Bapak jangan bohongi aparat. Tahu pelanggarannya? Enggak. Dia marah. Bapak melanggar lampu merah. Saya bilang enggak. Tadi saya lihat orange, kuning, saya terobos. Enggak, Bapak lampu merah. Sekarang Bapak turun, lihat ke sana. Oh, jengkel saya, enggak mungkin lampu kuning nunggu saya. Enggak mungkin, udah pasti merah itu. Akhirnya saya mulai marah, mata saya melotot ke depan. Kurang ajar orang ini, udah mulai emosi. Tiba-tiba temannya datang pegang leher saya. Bapak jangan ngelawan. Langsung saya buka pintu mobil. Saya pukulkan ke perut mereka. Saya keluar, saya tonjok polisinya. Saya lari, saya dekat mobil saya ada bekas pohon cabangnya dipotong. Saya ambil batangnya yang agak gede. Saya gebukin polisinya. Saya masuk sel lagi. Jangan ketawa, ini penderitaan. Masuk sel lagi saya si hamba Tuhan KKR ini. Masuk sel lagi. Di sel saya nangis Tuhan. 81 saya enggak pernah mukul orang. 82 saya enggak pernah mukul. 83 enggak. Kenapa 84 saya mukul lagi Tuhan? Apa kata Tuhan dalam hati saya? Ridwan. 81, 82, 83. Kau enggak mukul orang bukan karena sudah bertobat. Tetapi karena belum ada kesempatan. Aduh buka lagi saya. Baru saya ngerti. Mujizat yang indah Tuhan tunjukkan dalam Alkitab. Bukan lumpuh berjalan. Bukan celik orang buta. Bukan Lazarus bangkit. Tetapi Yusuf kerja di rumah Potifar. Potifar tugas keluar. Rumahnya sangat sepi. Gak ada orang Bapak Ibu. Istri Potifar menyampirin si Yusuf. Diajak berzina. Halo, ada gak kesempatan Yusuf berzina? Ada. Dijamin gak ketahuan. Dijamin gak ada orang. Tapi Yusuf lari meninggalkan kesempatan itu. Itulah mujizat di atas kesembuhan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Ada kesempatan berbuat dosa. Dijamin gak ketahuan. Dia gak lakukan. Sementara ini banyak orang Kristen gak ada kesempatan berzina. Dia ciptakan kesempatan jadi berzina. Kalau ada di sini bukan kebetulan kau ada di sini. Tuhan sedang mengejar engkau dan bertobatlah. Tinggalkan kesempatan-kesempatan berzina. Stop. Ada orang Kristen digoda model kayak istri Potifar. Diajak berzina. Langsung dia nyanyi. Kau yang mulai, aku yang ngelanjuti. Mengerikan sekali. Bapak, Ibu dengar baik-baik. Engkau tidak mengerti dipulihkan sorak-sorak yang indah di mata Tuhan. Kalau kau gak mukul orang, gak berzina, gak korupsi. Bukan karena bertobat, tapi karena belum ada kesempatan. Gak ngerti kau. Tetapi kalau ada kesempatan kau berbuat dosa. Dan dijamin gak ketahuan. Tetap kau tinggalkan gak berbuat dosa. Itu sorak-sorak yang luar biasa. Makanya tabur firman itu bukan kepada orang lain. Bukan kepada istri. Bukan pada suami. Bukan kepada jemaat. Mulai kepada diri sendiri. Karena khotbah yang sehat mulai khotbah diri sendiri. Itulah artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pertanyaan, sudah pernahkah engkau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda mencatat sifat-sifat jelekmu yang sering menuntun kau tidak taat dan berdosa, kau catat dan kau sungguh-sungguh nangis. Misalnya kau pemarah, Tuhan, aku menderita dengan marah ini. Kalau kau hancur hati dan menangis, pasti Tuhan tolong perubahan karaktermu. Tetapi kalau kau gak pernah menangis, menunjukkan betapa jijiknya dosa ini, Anda sulit bertobat secara permanen. Tunggu waktunya akan kau ulangi lagi.
Sudahkah engkau pernah menangis dengan dosa dan kejahatanmu, yang suka bohong, yang suka buka situs porno, yang homoseks, lesbian, yang suka melakukan hal-hal kejahatan? Sudahkah kau pernah duduk diam di bawah kaki Yesus dan kau tabur firman Tuhan, Ridwan bertobatlah dan jangan ulangi sampai nangis? Kalau enggak, kau enggak ngerti apa yang serius dalam hidup ini. Banyak orang disebut dokter, kau sakit kanker stadium 4 kau nangis. Tapi di Tuhan bilang kau berzina dosa kau enggak nangis. Kau berbohong dosa kau enggak nangis. Padahal jauh lebih serius dosa daripada kanker. Pertanyaan, sudahkah kita sungguh-sungguh menabur firman Tuhan pada kita? Mulai capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap kita bangun pagi baca Alkitab. Dan Alkitab itu untuk menembak kita. Dan ketika dosa kita dibangkar kita nangis. Tuhan, dosaku kau bangkar, ampuni, tolong aku Tuhan. Itu pertama. Tapi pertama itu belum sorak-sorai yang mulia. Yang kedua sorak-sorai yang mulia. Ayat 6 operator. Ayat 6 adalah orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pertama membuat kita tidak taat adalah diri kita. Sangkal diri. Yang kedua adalah kelakuan istri kita punya kekurangan, ada kekurangan kejelekan sifatnya. Kelakuan suami Anda ada sifat jeleknya. Yang bisa karena sifatnya jeleknya kau jadi nggak taat kepada firman Tuhan. Sudahkah engkau melihat amarah istrimu, amarah suamimu ketika dia tidur kau berlutut dan berdoa, Tuhan aku tahu dia berbuat dosa karakter seperti ini, dia menderita. Sudah nggak kita menangis dengan kejelekan sifat pasangan kita? Sehingga kita ada empati, gak benci ketika istri kita mengaktualisasi dirinya dengan segala kekurangannya. Ketika suami Anda mengaktualisasi dirinya dengan segala kekurangannya, Anda gak benci, malah Anda sedih dan Anda kasihan dan Anda tetap mengasihi. Bukankah Kristen seperti itu supaya kekristenan yang teruji yang dimulai dalam rumah tangga terjadi? Makanya Kristen itu bukan sekedar agama aksi. Kristen itu harus agama reaksi. Ulangi, agama apa? Reaksi. Khotbah aksi. Nubuat aksi. Mujizat aksi. Reaksi mana? Jika ditampar pipi kiri, reaksi kasih pipi kanan. Itu reaksi. Balaslah kejahatan dengan reaksi kebaikan. Itu reaksi. Kepercayaan lain di luar Yesus, aksinya bagus, reaksinya nol. Catat dong baik-baik. Aksinya bagus, reaksinya nol. Contoh, Anda pernah nonton sinetron Sidul? Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang dan ngaji. Itu aksi atau reaksi? Itu aksi. Karena reaksinya apa? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa mati. Itu dia. Jangan pura-pura gak nyambung. Itu banyak terjadi dalam diri kami orang Batak. Misalnya si Ridwan orang Batak asli. Kerjaannya khotbah kesana kemari. Tapi jangan bikin aye sakit hati. Gua gebuk lu sekali, lu pasti innalillahi. Kan repot. Halo Bapak Ibu, lihat rohani seorang bapak-bapak ketika istrinya lagi marah-marah. Jangan lihat waktu khotbah, gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan pura-pura gak nyambung kalian. Lihat rohani seorang ibu-ibu ketika suaminya marah-marah. Halo. Melakukan firman Tuhan di tengah-tengah keburukan karakter pasangan, itu ada penderitaan. Kadang-kadang ada rasanya, aku kok pengecut ya, istriku marah-marah aku diem. Benar, bapak-bapak kalau istri kita marah jangan buka mulut. Karena perempuan marah, nalarnya tumpul. Kalau kau jelaskan kayak lempar bola tenis ke tembok, mental lagi tuh. Karena perempuan marah, kematangan otaknya well done.
Nggak nyambung. Makanya kalau istri saya marah-marah, kalau Anda mau lihat, datang ke rumah saya. Kalau istri saya marah-marah, saya nggak buka mulut. Saya tatap dia dengan senyum, saya bilang sama Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertaiku. Saya bilang, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan, sehat. Karena tanda-tanda istri masih sehat, masih bisa marah. Kalau 3 hari, 5 hari dia nggak pernah marah lagi, dia kesambet Omikron. Kalau marah lagi, tetap saya nggak mau buka mulut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok kali aku sama nih orang Tuhan. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi, saya tidak punya prinsip. 2-3 kali sabar ada batasnya. Sabar dalam Tuhan yang namanya buah roh tidak ada batasnya. Kecuali namanya sabar huta barat. Itu ada batasnya tuh. Kalau marah lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan istriku ini satu-satunya di dunia. Nggak ada duanya Tuhan. Ini manusia langka Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati. Pada akhirnya istri saya yang kalah. Karena marah itu capek. Siapa lekas marah, lekas tua. Maksudnya lekas mati. Akhirnya dia bilang, Pak, kok aku marah-marah, Papa senyum-senyum aja. Saya ajak dia bercanda. Mah, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Gak usah ketawa, bertobat aja loh. Makanya kalau istri marah gak usah ikut marah. Kalau istri saya bilang, Pak, tahu gak Pak, aku nyesal kawin sama Papa. Saya senyum, saya bilang, Ma, aku gak nyesal kawin sama Mama. Papa jelek, Mama cantik. Biarkan dia marah, solo karir. Gak usah duet. Tetapi itu gak segampang dikhotbahkan. 6 tahun perkawinan saya gak mampu. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. 6 tahun perkawinan gak mampu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu melanjutkan perkawinan ini. Di hadapan istri saya, di hadapan saya lagi tidur. Tuhan aku gak mampu. Kalau dia tidur aku aman Tuhan. Kalau dia bangun ada sabda yang baru. Gak mudah Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Segala sesuatu dari aku kata Tuhan. Berarti istrimu dari siapa? Kaget saya dan nangis saya. Rupanya istriku saya memiliki tingkat kesadaran melalui templak Tuhan. Istri saya bukan sekedar dari Tuhan. Istri saya kalau dari Tuhan itu gak pernah salah pilih. Kalau dari Tuhan bukan sekedar gak pernah salah pilih. Itu yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang gak terbaik. Bapak-bapak, kalau sebelahmu istrimu bilang, kau istri yang terbaik. Kau manusia langka harus dilestarikan. Sedikit pun aku gak niat buka cabang. Itu keren. Balik ibu-ibu lihat suami lo. Bilang, Pak kau suami yang terbaik. Kau satu-satunya di dunia. Kau manusia langka. Harus dilestarikan. Sedikit pun aku gak niat buka cabang. Bukankah itu membangkitkan sukacita yang indah bagi Tuhan? Mulai dari rumah. Tapi itu proses air mata. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Lihatlah perjuangan saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Melawan si aku sangkal diri. Lihatlah perjuangan saya untuk melakukan firman Tuhan. Dengan segala ketidakcocokan perkawinan kami. Akhirnya cocok dan kami nikmati. Dengan segala kesulitan dan dinamika perkawinan. Tetap kita pelaku firman Tuhan bukan ketika pasangan kita baik. Bukankah itu rohani yang sejati? Maka kita akan menikmati sorak-sorai yang luar biasa. Ayat 1, bagian-bagian terakhir. Ayat 1, 2, dan 3. Apa kata firman Tuhan ayat 1? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Halo. Saya latar belakang saya sampah masyarakat. Latar belakang saya, orang tua saya pernah berkata lebih baik kau mati daripada hidup. Kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan, 42 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya melalui proses yang indah dari Tuhan supaya rohani itu sejati bukan di khotbah, tapi di rumah tangga. Bukankah itu semata-mata
kasih karunia dia. Kayak mimpi rasanya. Siapakah aku ini Tuhan? Yang boleh kau rubah. Menjadi hamba Tuhan bukan sekedar bisa khotbah. Tetapi mau diproses oleh Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan yang indah. Ayat 2. Ayat 2 operator. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Sukacita yang sejati bukan sakit sembuh. Sukacita yang sejati bukan naik pendapatan kita. Sukacita yang sejati selaras dengan sukacita Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Pelaku-pelaku firman Tuhan itu sukacita sejati. Yang dimaksud hati yang gembira adalah obat. Kalau kita gembira karena pelaku firman Tuhan, maka fisik kita, kesehatan kita bagus sekali Bapak Ibu. Tetapi kalau kau sukacita karena banyak berkat, karena kesehatan bagus, karena sakit sembuh, itu sementara. Karena apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bukan hanya itu saja. Apa berikutnya? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang paling penting, harta surgawi yang tidak habis dimakan ngengat. Karakter Kristus hidup dalam diri kita yang direpresentatifkan dengan buah roh. Ayat 3. Akibatnya apa? Orang-orang seperti ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Ayat 3. Apa itu ayat 3? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita joy, not happy, bersukacita. Karena dampak daripada perubahan kelakuan, kita punya keteladanan dalam kesaksian hidup. Kita punya keunggulan dalam kesabaran, dalam kerendahan hati dan pengorbanan. Maka tidak heran banyak orang sekitar kita bukan karena pintar kita bicara, tetapi karena kesaksian hidup yang konsisten walaupun tidak segampang diucapkan. Banyak orang melihat kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Pekabaran Injil yang bagus bukan verbal, tetapi kesaksian hidup diutus kau dalam rumah tanggamu, dalam lingkunganmu, dalam keluarga besarmu. Kau punya keteladanan dalam kesabaran, kau punya keteladanan kelemah lembutan, kau punya keteladanan dalam kerendahan hati, kau punya keteladanan dalam pengorbanan. Maka apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Taat, bangkit berdiri.